Dameni debata nasumurung sian saluhut roha Ima mangarajaya ka ate-ate dohot pikiran munabi Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita diambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan ayat 27 dengan judul banyak anggota tetapi satu tubuh. Demikian firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, satu hal yang perlu kita renungkan, kita aminkan hari ini, bahwa kita sebagai gereja adalah anggota tubuh Kristus, atau gereja adalah tubuh Kristus di dunia ini. Jadi itu, saya adalah tubuh Kristus. Itu hal yang pertama. Karena itu,
Karena kita adalah tubuh Kristus, maka tidak ada seorang pun yang merupakan tidak seorang pun yang tidak berarti di dalam tubuh Kristus. Tidak ada seorang pun yang tidak berarti, yang tidak dianggap keberadaannya di dalam tubuh Kristus. Sama tadi seperti tubuh kita, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun bentuknya, dia sangat berarti di dalam tubuh kita selama dia ada dalam tubuh itu. Ya. Jadi seluruh organ-organ tubuh kita ini menjadi sangat penting, menjadi sangat berarti ketika dia berada dalam tubuh kita. Jadi dia berarti, dia bermakna hanya karena dia ada di dalam tubuh kita, nyatu dengan tubuh kita. Kalau dia dilepas, saya bisa hidup tanpa tangan. Seandainya tangan saya dipotong, tangan yang putus itu nggak ada artinya lagi. Tangan saya hanya punya arti selama dia menyatu dengan tubuh saya. Saudara-saudara yang terkasih, jadi tidak ada seseorang yang merupakan bukan seseorang di dalam tubuh Kristus. Jadi dalam dia katar saura tiga rupa hari, ada orang pola pikir itu gak ada artinya itu, nak soroi nak pola bawa gitu, tanpa dia gak ada apa-apa. Di dalam tubuh Kristus tidak ada seseorang yang merupakan tidak seseorang. Jadi setiap orang itu adalah seseorang yang penting, seseorang yang berharga di dalam tubuh Kristus. Setiap orang adalah penting. Setiap orang itu penting karena kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus. Setiap orang penting, berharga karena setiap kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Ingat itu. Jadi kita berharga, kenapa? Karena saya adalah bagian dari tubuh Kristus. Jadi siapapun Anda itu penting karena Anda adalah bagian dari tubuh Kristus. Yang kedua, kita semua berharga karena kita berbeda. Nah, ingat ini. Sekali lagi, kita semua berharga karena kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Yang kedua, kita semua berharga karena kita berbeda. Sering dianggap berharga itu kalau sama. Tidak. Jadi tubuh kita ini tadi, kalau semuanya mata, coba deh bayangkan tubuhmu jadi semua mata. Nggak tahu deh gimana bentuknya. Tapi ada mata, ada telinga, ada hidung, ada bibir, ada leher, ada tangan, semuanya berbeda-beda. Karena berbeda itulah mereka semua berharga. Karena berbeda itu. Jadi di dalam tubuh Kristus kita semua berharga karena kita berbeda. Jadi jangan merendahkan orang karena dia berbeda daripadamu. Jadi seperti telinga, karena aku bukan mata, aku nggak ikut di bagian tubuh. Enggak. Semua kita berharga karena kita berbeda. Bagaimana organ-organ tubuh yang berbeda itu memberi kontribusi, memberi dukungan sehingga tubuh itu menjadi tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Anak-anak remaja, anak-anak muda sering, bukan ada anak muda ya, orang-orang tua juga mau meniru supaya sama dengan seseorang gitu loh. Meniru seseorang, gaya pakaiannya, apanya lagi, pangkasannya, aksesorisnya. Kalau orang lain pakai tindik piercing hidung, bibir, ikut-ikutan deh supaya sama gitu.
Nggak perlu harus sama. Be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Biarpun Anda beda dari orang lain, tapi be yourself. Karena kita semua berharga. Karena apa tadi? Kita berbeda. Berbeda di mana? Berbeda di dalam tubuh Kristus. Sebagai anggota-anggota tubuh Kristus itu kita berbeda-beda. Karena itu kita berharga. Masih ingat tadi apa yang pertama? Kita semua berharga karena kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Kita semua berharga karena kita berbeda di dalam tubuh Kristus. Yang ketiga, kita semua berharga, kita semua penting karena kita membutuhkan yang lain. Jadi kita membutuhkan yang lain. Saya tidak bisa hidup sendiri. Saya perlu jemaat untuk dikokbahi. Kalau pendeta secanggih, sehebat apapun dia sendiri, pendeta ada, nggak ada artinya. Harus ada jemaat yang dilayani. Seperti itu. Saya tidak bisa hidup sendiri. Saya tidak bisa mengerjakan semua hal. Saya tidak bisa sediakan dari bangun rumah sendiri, makan, cari makan sendiri, semua persiapkan sendiri, buat baju sendiri. Nggak mungkin saya lakukan semuanya. Karena itu saya membutuhkan pedagang, tukang kain, tukang ikan, jual beras, macam-macam. Saya butuh yang lain. Seperti tadi, tangan tidak bisa hidup dengan tangan sendiri. Dia butuh organ-organ tubuh yang lain. Jadi kita semua penting karena kita membutuhkan yang lain. Kita saling membutuhkan. Kita dibutuhkan dan kita membutuhkan yang lain. Ingat itu. Di dalam tubuh Kristus kita semua penting karena kita saling membutuhkan. Memang sering seseorang yang tidak dibutuhkan itu, kasihan deh. Kasihan. Kalau ada sampai seseorang merasa tidak dibutuhkan, apa perlu ison? Sonayar gaya ison katanya, amba ngasih riwayat. Tapi di dalam tubuh Kristus kita semua penting karena kita saling membutuhkan. Yang keempat, kita semua penting karena kita mempunyai tujuan penting yang berbeda. Kita semua penting karena kita semua mempunyai tujuan-tujuan yang penting. Jadi setiap organ tubuh, jari, tangan, telinga, mata, hidung, jantung, kaki, semuanya punya tujuan-tujuan penting. Punya tujuan-tujuan penting. Tangan ada tujuannya, telinga ada tujuannya, hidung ada tujuannya, kepala ada tujuannya, punggung ada tujuannya, kaki ada tujuannya, dan seterusnya. Semuanya tujuannya penting untuk membangun tubuh yang satu. Jadi kita semua penting karena kita memiliki tujuan-tujuan yang penting. Jadi nggak ada ini nggak ada tujuannya. Nggak ada yang tidak ada tujuannya. Semua bagian organ tubuh kita itu dicipta Allah untuk tujuan-tujuan yang penting. Yang terakhir katanya itu dokter ya, di otot kaki, otot paha ada urat-urat yang memang tidak berfungsi. Ada urat-urat yang tidak berfungsi sebetulnya, tapi ternyata Tuhan sudah sediakan fungsinya. Kalau ada bypass jantungnya, di bypass itu yang diambil. Jadi sudah ada reservenya, sudah ada spare part-nya, sudah ada persediaannya. Jadi semua penting. Kalau nampaknya untuk apa ini? Kok nggak ada berfungsi? Semuanya ada tujuannya. Semuanya telah disediakan dengan tujuan yang penting. Tujuan yang penting. Jadi ada urat-urat di dalam tubuh kita disediakan Tuhan, sebetulnya tidak berfungsi, tapi begitu ada bypass, urat itu bisa diambil, disambung lagi deh. Semuanya punya tujuan yang penting.
Karena itu tidak ada. Jadi dalam bahasa Sono lebih enak dia. Tidak ada seseorang yang merupakan tidak seseorang di dalam tubuh Kristus. Nobody is a nobody in the body of Christ. Nobody is a nobody in the body of the Christ. Jadi tidak ada seseorang yang merupakan bukan seseorang di dalam tubuh Kristus. Selama Anda ada dalam tubuh Kristus, Anda itu adalah seseorang yang penting. Kenapa penting? Karena saya adalah bagian dari tubuh Kristus. Kenapa penting? Karena saya adalah bagian yang berbeda. Kenapa penting? Karena saya saling membutuhkan. Saya dibutuhkan dan saya membutuhkan. Kenapa penting? Karena saya mempunyai tujuan yang penting di dalam tubuh itu. Kamu akan hinaholongan di bagasan keluar itu hata sudah hitau note. Kalau tahilalan ada seluruh ruas di huria kita, apapun kita, bagaimanapun keadaan kita, karena sebagai ruas di huria kita adalah tubuh Kristus. Karena itu sebagai tubuh Kristus, semua kita ini penting, semua kita ini berharga. Karena kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Jadi boleh kita mulai dari jauh dengan sekali lagi lebih meresapkan, saya berharga, saya penting, karena saya adalah bagian dari tubuh Kristus. Setelah kita mulai yang dari jauh dan merasa, sore hargai di gereja, sore hargai di wehos, sore di paroha, memang mungkin pendeta nggak selalu bisa perhatikan ya. Mungkin siap kasih tanah darong ke pirara sosial masih jalangan doh tahu tidak pedida. Dirak sangat segalak kamu. Kalau ada soho paroha kamu memang begitulah keterbatasannya. Tapi siapapun kita, apapun kita, karena kita adalah tubuh Kristus yang satu, kita semua penting, kita semua berharga. Kita penting bukan karena kita semua sama, tapi karena kita juga berbeda-beda. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, mana mersahid, mana sehat, mana sedang perasakan keringat untuk mengalului, membayar waktu sekolah tidak dana, jangan lupa kita adalah sama penting di bagasan tamatan di dalam tubuh yang satu. Semoga Tuhan Yesus memberkati, meneguhkan dan menguatkan kita agar tetap berada di dalam tubuh itu. Karena hanya di dalam tubuh Kristus itulah kita menjadi seseorang yang berharga, menjadi seseorang yang penting, menjadi seseorang yang berguna untuk mendukung, untuk menopang tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Amin. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan, yang boleh meneguhkan, yang boleh menguatkan kami. Benar Tuhan, kami sering merasa kurang berharga atau merasa kurang dihargai. Tapi hari ini kami sungguh-sungguh diingatkan bahwa sebagai gereja-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah kudus-Mu, semua kami adalah penting. Karena setiap orang yang mengaku Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatnya sudah menjadi bagian dari tubuh-Mu sendiri. Karena itu Tuhan, walaupun kami berbeda-beda, sama seperti organ-organ tubuh yang berbeda-beda, kami sama berharganya, kami sama pentingnya di dalam tubuh yang satu itu. Ajar kami Tuhan agar saling memperhatikan, karena kami tidak bisa hidup sendiri. Kami harus saling mendukung, kami harus saling memperhatikan yang satu dengan yang lain. Ajar kami Tuhan untuk setia kepada tujuan-tujuan khusus kami. Apapun kami, bagaimanapun keadaan kami, Tuhan telah merancang tujuan-tujuan yang kami harus lakukan. Ajar kami Tuhan, kami ada dalam tubuh-Mu untuk tujuan-tujuan yang penting. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami telah berdoa, bersyukur dan berserah. Amin.